Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian self regulation learning. Yang pertama, self regulation learning merupakan suatu konsep mengenai bagaimana seseorang menjadi pengelolaan dirinya sendiri dalam kegiatan belajar. Yang kedua, self regulation learning adalah suatu kemampuan di mana seseorang dapat mengaktifkan dan mendorong pemikiran, perasaan, dan tindakan yang telah direncanakan secara sistematis, berulang, yang berorientasi untuk mencapai suatu tujuan dalam belajarnya. Yang ketiga, self regulation learning berkembang dari teori kognisi sosial Bandura pada tahun 1997. Menurut teori kognisi sosial, manusia merupakan hasil struktur kausal yang interdependen, aspek pribadi, perilaku, dan lingkungan. Yang keempat, beberapa poin penting dan senada yang muncul dalam definisi para ahli, antara lain adanya tujuan belajar, serta seseorang yang diposisikan sebagai pemenang kendali penuh atas proses belajarnya sendiri. Yang berikut adalah komponen self regulation learning. Yang pertama, komponen kognitif mengacu pada penggunaan strategi belajar untuk memahami dan mengingatkan informasi. Menurut Scar et al. tahun 2002, kognisi termasuk keterampilan-keterampilan yang dibutuhkan untuk menyediakan, mengingat, dan memanggil kembali informasi. Metakognisi termasuk keterampilan-keterampilan yang memungkinkan pelajar untuk memahami dan meminati proses kognisi. Yang kedua, metakognisi adalah istilah yang digunakan dalam psikologi pendidikan yang mengacu pada pemikiran tingkat tinggi secara melibatkan proses kontrol kognitif yang aktif, pemikiran, dan menilai sampai sejauh mana hasil kognisi telah dicapai dalam kaitannya dengan situasi belajar. Yang ketiga, komponen motivation. Komponen motivation melibatkan self motivation bertanggung jawab atas keberhasilan dan kegagalannya seseorang, mengembangkan sel bermanfaat dalam mengingatkan usaha dan ketekunan. Yang keempat, komponen behavioris meliputi seeking help serta menciptakan lingkungan belajar yang mendukung. Komponen behavioris dijadikan sebagai dasar bagi terakreditasi. Yang berikut fase-fase self regulation learning. Yang pertama, fase pencernaan. Terdapat dua kategori yang saling berkaitan erat di dalam fase pencernaan. Tugas dianalisis. Tugas meliputi penentuan tujuan dan pencernaan strategi. Tujuan dapat diartikan sebagai penentuan atau penentuan hasil belajar yang ingin dicapai oleh seseorang individu, misalnya memecahkan persoalan matematika selama proses belajar berlangsung. Yang kedua, fase
Fase performal kontrol diri. Proses self control seperti instruksi diri. Memperbandingkan, maka akan semakin tinggi tujuan yang mereka tetapkan, dan semakin mantap individu akan bertahan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkannya. Penilaian diri. Yang ketiga, fase refleksi diri. Self judgment meliputi evaluasi diri terhadap pertama yang ditampilkan individu dalam upaya mencapai tujuan dan menjelaskan penyebab yang signifikan terhadap hasil yang dicapainya. Yang berikut adalah strategi self-regulation learning. Yang pertama, self-regulation learning mempunyai banyak strategi yang dapat disimpulkan, yaitu evaluasi diri, mengatur dan mengubah, mengatur tujuan dan pencernaan, mencari informasi, menyampaikan catatan dan memantau, mengatur lingkungan dan konsekuensi diri, mengulang dan mengingat, mencari dukungan sosial, memeriksa catatan, dan lain-lain. Yang kedua, evaluasi diri, yaitu pengamatan yang menginginkan kepenilaian kualitas tugas yang telah diselesaikan, pemahaman terhadap lingkungan kerja atau usaha dalam kaitan dengan tuntutan tugas. Yang ketiga, mengatur dan mengubah, yaitu pernyataan yang mengidentifikasikan keinginan siswa, baik secara terus terang atau diam-diam, dalam mengatur ulang materi petunjuk untuk mengembangkan proses belajar. Yang keempat, menetapkan tujuan dan pencernaan, yaitu pernyataan yang mengidentifikasikan rencana siswa untuk mencapai tujuan pendidikan atau subtujuan yang direncanakan untuk memutuskan prioritas, penentuan waktu, dan menyelesaikan rencana sesuai aktivitas yang terkait dengan tujuan tersebut. Yang kelima, mencari informasi, yaitu menyatakan yang mengingatkannya upaya untuk mencari informasi yang berkait dengan tugas dan sumber-sumber lain saat mengerjakan tugas. Yang keenam, menyampaikan catatan dan memantau, yaitu pengelolaan yang mengidentifikasikan upaya siswa untuk mencatat hal-hal yang penting dalam pelajaran atau diskusi.